membagikan 14 orang mati. Dia ditanya, pernah diwawancarai, ada orang yang tanya, apa Bapak tidak pernah ragu? Antum pernah ragu? Lalu menurut saudara dia bilang apa? Dia kan manusia persis orang. 14 orang mati dia bangkitkan. Dia bilang apa? Saya pernah ragu. Dia bilang, dan keraguan itu selalu berhenti waktu saya berdoa. Nanti setelah saya berdoa, yang ragu tadinya bimbang, pengen membangkitkan orang mati. Kalau saudara belajar tentang siapa Smith itu bukan pendeta. Latar belakangnya itu bukan pendeta. Dia kalau sekarang dia orang PAM, tukang pipa, tukang air. Itu tuh Smith, ya. Sampai kemudian dia dan istrinya saudara, ya, merasa terpanggil untuk memberi diri bagi Tuhan. Itu ada cerita kalau saudara baca. Ya. Meninggal di usia belum terlalu tua sebenarnya. Maksudnya bukan 100 tahun atau berapa gitu. Dia kan kelahiran tahun 1800 akhir, 1800-an. Ya. Meninggal Anda 1947 kalau salah. Ya. 80 tahun kalau salah dia meninggal. Ya. Nah, itu dengan berbagai cerita soalnya. Ya. Saya dulu pernah dengar dia meninggal katanya di pemakaman atau ya, saya lebih percaya sebenarnya ada yang saya dengar di YouTube, ya. Itu pendeta muda yang sering bersama-sama dengan pendeta Smith Wigglesworth. Dia yang bercerita Smith Wigglesworth itu meninggalnya itu konferensi agama Tuhan. Dia meninggal mana? Di tempat duduk. Tiba-tiba dia sementara duduk, lalu temannya lihat, loh, kepalanya sudah begini, tergeletak begitu, ya. Dan sudah meninggal. Ya. Jadi waktu orang periksa, ya, ada dokter di situ, dia periksa, dia bilang, ini Smith Wigglesworth sama seperti orang yang pindah tempat tidur. Jadi betul-betul tidak ditemukan ada penyakit, bukan serangan jantung, bukan apa. Dia meninggal karena sudah Tuhan ambil, udah bawa pulang. Jadi dia tidak ditemukan sakit. Betul, sudah bayangkan, ya. Ini Tuhan ini, ya. Nah, dia itu waktu ditanya, di mana? Pernah ragu enggak? Pernah. Saya tidak benarkan ragu, loh. Tapi manusia kita ternyata bisa ragu juga. Bisa juga ada hati yang bimbang. Ini mau jadi atau nyanda? Nah, gitu. Apalagi dia perkembangan dan bagus, saudara. Perkembangannya bagus. Cuma kan karena orang cara pikir, cara menangani bayi, so berbeda ternyata. Oh begitu sekarang. Oh Tuhan, mama dulu kok, ya, melahirkan malam, besok pagi kita so mandi soalnya. Melahirkan pagi soalnya so mandi. Tidak apa-apa itu. Singkat-singkat saja. Terus sekarang sini boleh. Apa ini yang terjadi dengan dunia masa kini tuh? Bayi yang lahir dulu pelahir langsung saya mandi. Dikisah bawa handuk semua ternyata dia nak mandi gitu. Hah? Lu cuma darah. Iya. Kenapa kudu soalnya yang masa kini ini? Selain apa dulu bayi so mati semua karena ada saya mandi. Betul ini semua ada saya mandi dulu. Pelahir usus saya mandi. Kasih masuk dia di loyang. Tuhan tolong. Tolongnya nak mati kok. Bayi sekarang mati. Tak kira sudah bejago kalau sekarang. Kenapa sekarang mana soalnya? Bayi suku bawa busuk, nyaman mandi. Coba. Kenapa kita soalnya? Soalnya ini sekarang. Ini justru yang coba kok. Mama pengalaman dah besar bangun di begini. Udah pokoknya
iko pamoja itu bikin siksa itu adik dan bikin siksa mau peduli, no? Iko yo papa tuh mau disebut sekarang sudah besar, no? Saya dewasa iko yo papa no? Kalau iko yo belum boleh mandi, kau tadi sini, masih nomor lap aja, sini gimana lah, mau itu, tuh lap kau dia tidur dengan minyak, ya hasil dari omat tuh, jagoan. Mungkin kita pusing, no? Mama, ini boleh terlalu goyang tuh susah apa? Semua ada DP angin dalam. Aduh, kalau cuma mau begini, ini dia, kenapa? Di perendapan di bawah banyak sekali. Tuh, kamu tunggu apa? Mama, kocok, kok somatin adik. Tuh. Ini sudah situasi kan berubah. Tuh. Waktu Tuhan izinkan sesuatu, mungkin Tuhan punya maksud apa? Loh, membuat orang semakin berharap, semakin percaya, semakin bertumbuh. Situasi dia izinkan berubah. Belajar sama pelajaran. Waktu Tuhan izinkan, pasti dia punya maksud. Dia punya maksud yang lebih tepat dari yang kita bikin. Herodes Tuhan izinkan jadi pemerintah. Apa Herodes berkenan bertuhan? Tidak. Dia diizinkan pemerintah. Para kaisar Romawi waktu itu yang akhirnya membunuh Yesus, gimana? Tuhan kehendaki seperti itu. Sebab Pilatus, bukan Tuhan berkenan, Tuhan izinkan mereka jadi pemerintah. Bukan Tuhan berkenan. Jadi waktu sesuatu terjadi, tetap ada dua yang kau mesti lihat di situ. Ini cuma seizin Tuhan atau Tuhan berkenan. Kalau cuma seizin Tuhan, bisa jadi itu akan menjadi apa? Menjadi misalnya dia akan membuat situasi itu akan membuatmu semakin murni di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkenan, tapi dia izinkan untuk membuat apa? Kotor-kotor dari emas terlepas. Api perlu menyala supaya emas dimurnikan. Seizin Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Hati-hati dulu. Hati-hati, no? Jadi waktu saudara melihat keadaan tertentu, coba cek. Ini Tuhan kehendaki atau cuma Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Tuhan selalu punya maksud. Kalau saudara mau dengar-dengaran, Tuhan punya maksud. Gitu. Israel dipimpin oleh Tuhan lewat pimpinan Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lalu loh itu Tuhan malah berkenan. Itu kehendak Tuhan. Tapi kemudian apa? Mereka mati di perjalanan. Satu generasi habis. Lebih kira bukan mati 10 orang, bukan 100.000 orang. Satu generasi, bayangkan mereka keluar berapa banyak? 600.000 laki-laki. 600.000 orang laki-laki, laki-laki. Itu laki-laki dewasa. Belum berarti anak laki-laki, istri dan anak-anak mereka. Coba. Makanya orang bilang paling sedikit 2 juta. Paling sedikit ya Israel yang keluar dari tanah Mesir 2 juta. Kok kalau mati di padang gurun? Loh, bukankah Tuhan yang bikin? Kehendak Tuhan. Itu saja saudara. Waktu saudara tidak tunduk kepada firman Tuhan, tidak mau tahu, kamu akan mati. Karena setan juga ada. Tuhan waktu dia izinkan ujian,
maksudnya adalah membuat orang naik kelas, naik level. Setan dia menggunakan ujian itu untuk membuat kau kalah. Tuhan dia sebenarnya bermaksud untuk membuat kita naik tingkat. Ini tingkat 1 ya. Mesti ada ujian supaya kamu naik kelas 2. Ulang, ada ujian untuk naik kelas 3. Tapi setan bisa membuat salah di sini. Kalau saudara tidak mau tunduk kepada yang dia bilang, so bilang akan belajar karena mau ujian, ini mau belajar. Menurut tuh lain cuma bermain kok karena belajar. Ini mau sekolah, mau sekolah naik kelas. Tuhan mengizinkan ujian, justru malah dia memang menguji kita supaya iman kita semakin dalam akarnya, kamu semakin teguh berdiri, semakin bertumbuh sampai akhirnya apa? Berbuah untuk dia. Setan dia nih mau bikin sesuatu kalau boleh kamu kalah. Ibadah Tuhan yang perintah, dia suruh orang ibadah. Tapi setan juga bekerja untuk membuat saudara yang sudah duduk di tempat ibadah, kamu tidak ibadah. Tinggal saudara, sudah datang tadi mencari ibadah. Ada di tempat ibadah masih seperti dia tidak ada di tempat ibadah. Ada dengan firman Tuhan tapi sebenarnya dia sebenarnya tidak sedang mendengarkan firman. Salah sendiri. Kalau firman Tuhan disampaikan dengan keras kepadamu dan saudara tidak mau dengar, kalau sampai saudara sama saudara kan bukan tapi salah. Saudara yang mau dengar misalnya, atau dengar juga tapi tidak mau taat, kok sampai salah. Jadi kalau sampai saudara di sini masih saudara, itu kesalahanmu sendiri. Kenapa? Karena semua diberitahu dan kamu tidak mau dengar, kamu tidak mau taat. Ya. Jadi kalau sampai mati, akhirnya mati di luar iman kan sampai salah. Kepada saudara diingatkan tentang berimanlah teguh. Kenapa? Karena mengalahkan dunia, mengalahkan setan cuma bisa dikalahkan dengan iman yang teguh. Alkitab ini maksudnya Israel keluar dari Mesir. Siapa lagi? Musa ditunjuk oleh Tuhan. Musa, siap-siap, engkau mesti pimpin Israel. Oh Tuhan, orang lain cantik. Disuruh oh kita bagi. Loh, kalau Tuhan yang pilih, engkau yang usah banyak mulu. Tahu? Tuhan, aku tidak pandai bicara. Loh, kan Tuhan langsung apa? Musa, siapa yang bikin nabi ini? Itu, dia tidak bisa bicara. Kalau Tuhan yang pilih, dengar coba. Saya bilang ke saudara, ini dia dulu cerewet memang, cerewet. Tapi sekali lagi, saya tahu sekali siapa saya. Dulu di kelas sebelah belakangnya, di kelas kan ada diskusi. Yang kali ada pelajaran tertentu yang gurunya bentuk kelompok dia suruh orang berdiskusi. Dan ada saudara guru biologi. Anda tahu dia mungkin karena saya seperti apa di muka ya. Jadi dia kan selalu kira. Waktu ada pertanyaan dari kelompok yang lain setelah orang menjawab, orang presentasi gitu. Lalu ada kelompok yang bertanya, membantah orang pernyataan. Ya, sudah tahu nggak? Sesnya nak menjawab, kita tulis itu jawabannya. Khususlah baca. Rupanya dia sudah kira 2 kali kalau salah. Dia bilang, Rona, mana yang bikin kau? Mana yang baca? Lalu suruh orang lain. Coba, mana yang jawab? Kenapa? Karena ini kalau bilang panaku, cerewet panaku. Dan Tuhan kan ada saja saudara
untuk membuat kita yang sukses ini kuliah di IKIP. Tapi sebenarnya kita penakut ya mau mengajar mau menjelaskan, kita penakut sekali begitu. Nah, Tuhan bawa saya, ternyata kalau ini nih tahu ini ya. Kalau pikir Musa, Musa kan dibawa dulu ke Midian, tanpa dia sadar dia dilatih di sana. Tuhan latih. Mau bilang lagi, apa Tuhan juga menggunakan itu yang tahu lah. Kan bayangkan dulu, saya kerja dan saya mesti bicara di tempat pekerjaan, gitu ya. Nah, saya pikir iya kan, saya jadi berani, bukan cuma sekedar berani, ini memang betul-betul pemberani. Itu terus dulu kan memang di Jakarta itu kan cuma sampai umur 25 tahun. Harusnya kan masih sangat muda. Oh malah main-main, ini berani sekali gitu. Terus berani sekali pokoknya. Bukan cuma berani, memang berani sekali gitu. Yang padahal kita pamalu, panako semua tuh dipang-pang-pang ya ini. Sampai sana saya diajak untuk berani. Berani gitu. Berani berani menceritakan saudara. Kalau dosa kan bisa cerita tuh. Jadi dulu ini cerita sedikit. Sudah tahu ya. Orang yang panako, pamalu seperti ini Tuhan ternyata boleh pakai. Nah, waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan punya maksud untuk membentuk dia. Saya tidak benarkan maksud sikap saya. Tapi saya pikir, bayangkan kita berani. Waktu bapak dari Tamang mau pikir saya. Main zaman dulu tuh, itu kondektur kenek bilang apa saudara? Naik, tolong tanya, ada kursi tidak ya? Ada tempat tidur nggak ada banyak. Ya. Pas orang naik saudara, kan bis kan ada dua pintu tuh. Waktu orang mau naik dia pindah di pintu muka tuh, kenek, ya. Saya naik dari pintu belakang, Pas naik begini kalau lihat, ada tempat duduk sudah satu, ada tempat berdiri. Waktu saya lihat, nggak tempat duduk itu yang duduk udah begini. Ini namanya banyak tempat duduk apa di lantai itu maksud. Aduh, saya ikut jengkelin tapi tamang gitu. Saya bilang, ngana orang kok nyanak mau laju ini dia tuh. Jadi kalau ngana juga enak nyana tempat duduk jauh suruh orang naik, tuh. Kong saya ikut bilang pada muka kiri muka ya untuk sama turun. Jadi ini ada kursi orang pindah bis lain, tuh. Kong dia ini mau berhenti. Ini kenekso bilang pas sopir berarti yang dulu berhenti yang dorong siap mau bayar. Jadi dong kasih berhenti saudara nanti dua halte di muka baru berhenti. Sesuai bilang pertama nyak bayar tahun dua. Dengan satu perjanjian siapa suruh kan? Dah suruh tanya ada tempat duduk ada kata padahal enggak ada. Ya, dia kasih turun muka. Dia mana bayarannya? Saya turun. Kamu yang bilang tadi ada tempat duduk. Kan enggak ada tempat duduk. Jadi tolong enggak bayar. Duh saudara ya kita sudah pegang tuh tapi tas saudara, tas berat saudara tahu. Saya bilang hati, ngana badekan kita bagi dengan tas. Coba saudara kita mikir, Tuhan bayangkan dulu kita bisa seperti itu saudara. Ini kan di tanpa lain bayangkan ya. Teman saya semua mengalah. Dia bilang, Ron kasih aja, cuma murah ini 400 rupiah atau berapa. Saya bilang enggak, kan sesuai perjanjian. Dia bilang tadi ada tempat duduk ini kayaknya enggak ada tuh, pas suruh nak kasih. Tuh, dia mau pakai akang saya enggak balas mau pakai, ya. Tapi dalam hati pengen tahu nak kira tak mau kasihnya. Akhirnya dong berangkat sudah tuh bis. Ses enggak bayar. Kira. Tuh, kalau bilang berani, sakit. Dulu, Tuhan pepan aku minta ampun kita ini. Kok bayangkannya dia berani begitu saudara. Memang berani sekali loh. Coba diri. Banyak sekali orang kan begitu di sana saudara. Yang pakai hak tinggi saja berdiri tahu enggak? Kalau nyadar tempat duduk, yang pakai jas kan begitu. Dulu berdiri, pegang tuh. Saya ingat waktu itu, supaya full begini, kita nih mau masuk ke dalam nanti, semua turun di muka, tuh. Jadi saya berdiri sudah dekat pintu. Tuh. Itu kondektur bilang, Mbak yang pakai baju kuning atau apa?
Ayo mbak yang pakai baju kuning mbak, masuk lagi. Dia bilang, saya mau bayar berdiri di sini ya. Jangan suruh saya masuk. Hah? Mana semua? So berdiri dia kok mau atur. Aduh saudara, bisa seperti itu jadi keras dan sangat berani saudara. Yang panaku ini minta ampun. Tuh. Saya tidak pernah tahu saudara, kalau kemudian saya jadi pengkhotbah yang berani. Aduh, mungkin saudara-saudara bebas pikir bukan itu saudara Tuhan bicara. Tapi kalau saudara lihat, ya, lihat maksudnya cara Tuhan membentuk Musa. Tuhan bisa buat ya karakter misalnya yang pamalo, yang apa. Tuhan bisa buat saudara untuk menjadi seseorang yang lebih berani dari yang saudara pikir. Ya, saya tidak setuju dengan anak-anak yang bilang, Mama, Vita kok introvert. Ya, sudah jadi introvert, ekstrovert, apa segala rupa. Kalau Tuhan panggil, bilang ya Tuhan. Kalau Tuhan mau bagi itu saudara toh. Mama orang tidak sama dengan mama. Iyo nya tidak sama dengan mama. Iyo toh. Tapi kalau Tuhan panggil, jangan ngoni ada alasan. Jangan ada alasan. Jangan saudara. Doh. Tuhan ini. Toh. Kalau saudara perhatikan Musa. Dia banyak sekali beralasan. Sampai Tuhan sudah melakukan hal yang apa? Yang luar biasa di depan matanya. Apa? Dia bicara di apa? Belukar yang menyala. Tuh. Menyala tapi tidak terbakar. Coba. Ada suara Tuhan di situ. Lalu tangannya jadi kusta, kemudian apa? Sembuh. Tahir tiba-tiba semua. Tangannya bersih tapi waktu dia Tuhan suruh masukkan ke bajunya, keluarkan sudah ada kusta. Tuhan suruh masukkan lagi dan dia sudah tahir. Lalu waktu itu tetap saja dia bilang suruh orang lain Tuhan. Kita tidak bisa. Ini proses yang Tuhan gunakan, Tuhan izinkan. Dan kalau saudara baca kisah tentang Musa, saudara akan lihat Tuhan marah. Tuhan marah. Justru apa? Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Coba ini sesnya tidak siap ini mer. Itu. Jangan biarkan saudara, karena saudara terlalu banyak alasan, apa? Kamu malah mati. Untung Musa tidak mati, ya. Karena peran dari istrinya, Zipora. Oh, coba. Kalau enggak Musa mati loh. Jelas Alkitab tulis. Tuhan berikhtiar membunuh Musa, ya. Justru waktu dia karena sudah terlalu terpaksa. Tuhan sampai sangat paksa Musa itu saudara ya. Oke, akhirnya saudara dengar juga. Aslinya saudara backing. Tapi kau sudah membuat Tuhan murka. Apa Tuhan bisa seperti itu? Alkitab yang tulis masalahnya. Ini kan bukan maunya saya. Tuhan banyak sabar. Iya. Tapi tetap ada ujungnya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Alkitab yang tulis. Setelah apa? Coba baca ayat sebelumnya. Sudah tahu ya. Jangan main-main saudara. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ini cara Tuhan bekerja. Saudara. Ini kalau saudara tidak mengenal Tuhan, kau tidak tahu hati Tuhan, kau bisa salah memberi respon yang tepat kepada kerinduannya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkan anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Karena apa?
Karena tadi Musa membantah Tuhan. Itu Tuhan. Ingatkan dirimu. Nah, apalagi kalau saudara sudah biasa bantah Pak Tuhan. Kalau saudara dari grup yang lain, saya tahu dong orang ajaran apa. Kalau saudara di sini kok terus membantah Tuhan, terasa Tuhan ukuran lain Pak Saudara. Kenapa? Kau sudah tahu soalnya. Jadi kalau sengaja melawang berarti kamu memang menghina dia. Nah. Jadi kalau sampai Tuhan marah, saya bilang ke saudara toh, kalau kanaya yang lari-lari, orang mengerti kanaya, kata kok sana kanaya, datang-datang dia tidur. Yang ada orang yang protes. Mar kalau benaya yang tidur pasnya, kecuali kalau benaya sakit. Apalagi kalau Dian yang tidur. Ini Dian. Balik kan. Udah tak ibadah tuh mau tidur. Waktu Tuhan izinkan, orang gak bisa bilang, Tuhan kok maksud salah. Ini waktu kita sangat mengenal Tuhan, saudara akan sampai pada keputusan apa? Tuhan tidak mungkin salah. Waktu dia mengizinkan sesuatu terjadi sudah, biar berat, tetap orang bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba. Itu baru mama dan papa. Ayub 10 anak mati semua. Setelah apa? Setelah hartanya selesai. Kalau DP anak mati mar dia masih banyak harta, ada lagi DP cerita lain. Mar ini hartanya habis semua baku bawa dari DP anak-anak. Mati semua. Lalu Ayub kena sakit yang luar biasa DP sakit. Lalu istrinya meninggalkan. Coba kalau saudara. Lalu cerita itu ada di dalam Alkitab kita. Siapa Ayub? Apa Ayub bikin perbuatan ada salah dia? Bagaimana coba Ayub 1? Ayub itu siapa? Sementara taat lalu jadi seperti ini. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Coba. Lalu dia bisa mengalami pengalaman yang terburuk yang dari yang pernah dialami oleh manusia. Kong orang sekarang, siapa yang ses kita nih dia ya. Kita kan sangat setia, siapa yang alami ini. Aduh kasih yang kong siapa. Soalnya angko selebe apa dari Ayub. Ayub mati semua di anak. Berapa? 10 habis. Kok bayangkan saudara. Orang gaji masih ada. Mar DP anak Tuhan izinkan mati. Siapa dia? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hei. Saudara apa? Ha? Lain kali taat, lain kali enggak. Lain kali setia, lain kali enggak. Lain kali sungguh-sungguh, lain kali enggak. Kong mau tuntut dapat Tuhan. Kenapa kong Tuhan kong kenapa begini? Ya, kok masih banyak salah saja kok. Banyak itu protes. Sana saleh, jujur, dan ini Alkitab yang akui. Ayub saleh, jujur, takut akan Allah. Menjauhi kejahatan. Kok bisa mengalami pengalaman terburuk yang pernah ditulis oleh Alkitab? Coba. Karena ini kan pengalaman terburuk yang dialami oleh para bilang pengalaman terburuk lekoten ya. Rupa Zadrak, Mesak, dan Abednego apa? Diikat kemudian dilempar di dapur api. Lalu mereka bikin dosa apa? Enggak. Dosa mereka apa? Kesalahan mereka adalah beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara nyanda beribadah saja, kamu minta dilindungi. Nyanda taat, mar minta dilindungi. Sadrak, Mesak, dan Abednego apa? Justru karena mereka taat, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Daniel karena taat, beribadah kepada Tuhan 1 hari 3 kali. Lalu dia dilempar ke gua singa yang sudah dibiarkan lapar. Hei, kontorang ini banyak sekali orang bersalah. Kau mau protes lepas Tuhan? Kenapa Tuhan bikin begini? Ada apa dengan pikiranmu?
Makanya buatlah dirimu selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kau akhirnya mengakui dengan jujur, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Bahkan Engkau tidak mungkin salah. Kalau aku belum mengerti, tolong aku untuk mengerti. Begitu saudara. Jangan bantah tuh Tuhan. Jangan bantah caranya. Dia paling tahu yang paling tepat. Saudara bayangkan saya tadi mau datang kemari. Saya tadi sampai berdoa, Tuhan, kok kita mau khotbah apa ini? Nah, betul-betul nih tahu ini kalau mau khotbah ini. Ya. Taruh ini dalam hati sekali lagi. Kalau Tuhan mau bicara, belajar taruh di hati. Oh Tuhan, berarti ini tepat untuk aku dengar. Ampuni aku kalau aku salah berpikir. Salah bertindak akhirnya. Salah membuat keputusan. Salah memberi respon kepada Tuhan. Tolong saudara. Ya. Jadi kalau Ayub yang tidak salah, ternyata bisa mengalami hal yang terburuk yang orang lain ini mau alami. Tuh, mana tuh DP kata-kata itu? Apa katanya? Ayat 21 ya. Coba ayat berapa? Coba. Ini ayat sebelumnya apa? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Siapa dia tadi? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu dia diizinkan untuk mengalami pengalaman yang dia tidak pernah sangka. Begini kut itu orang saleh, pengalaman. Begini kut itu orang jujur, pengalaman. Begini kut itu orang takut akan Allah, pengalaman. Lalu ayat 21. Apa? Coba 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba kok saudara. Siapa ini? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Aduh kasihan. Dia bisa alami pengalaman terburuk yang semua manusia ini mau alami. Saya setiap kali ingat tuh siapa? Bartolomeus kalau tidak salah. Ya. Dia salah satu murid yang sebelum dibunuh dikuliti dulu. Dong kupas dulu lepe kuli. Dengar baik-baik. Dong kupas tuh kuli. Kenapa dia bikin salah apa? Karena mengasihi Yesus. Karena memberitakan nama Yesus. Kong? Mana tuh Tuhan? Mana? Bayangkan. Dong mesti kupas DP kuli. Kalau so bunuh dulu kong kupas no mana-mana aja tuh. Mau kupas kayak mau apa terserah so mati. Kalau masih hidup kong kupas tuh kuli. Oh kasih yang bagaimana jadi perasa. Itu siapa? Rasul-rasul yang mencintai Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan. Yang taati firman-Nya. Coba ya. Siapa? Andreas tuh. Yang disalib di salib yang bentuknya X. Coba. Lalu dong so kasih salib DP kepala di atas, dia suruh kasih balik. Kalau boleh DP kepala di bawah supaya kita mau menghadap Tuhan ke atas. Sampai begitu saudara, itu sejarah gereja loh yang tulis.
Kalau boleh enggak kata mau dikasih balik nih salib. Kalau Petrus dibalik salibnya dia memang salib bentuknya salib. Kalau ini X jadi sebenarnya kepalanya tulang. Ini enggak ada tempat enggak ada penopang maksudnya. Ya, beda kan dengan salib. Gini. Oh, jadi belakangnya ini ada paling tidak ada. Ini bayangkan kalau begini salibnya. Lalu bayangkan kalau dia di sini. Gitu toh. Coba sana. Kong dia suruh kasih putar. Dia kata kan dia mau menghadap Tuhan toh, jadi DP kepala jo di sini. Oh, coba saudara. Bagaimana jo itu? Dia sudah bembeng di sini, gantung di sini. Coba. Kalau saudara, bayangkan nih Tuhan menyatakan kuasanya. Ini dia menyatakan kuasanya apa? Dia tetap setia sampai nafas terakhir. Itu tuh kuasa Tuhan. Orang suka kuasa Tuhan itu bagaimana? Lalu ini. Tuh orang yang banyak salah, banyak alasan, banyak le permintaan. Padahal semua Tuhan permintaan tuh orangnya baking. Susah. Kali lagi saudara, ini betul-betul tidak sangka ini bercerita begini. Taruhin dalam di hatimu. Ya. Jadi begitu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, sudah itu paling betul. Gitu. Menyakitkan, pasti menyakitkan. Saya bilang enak menyakitkan. Tapi Tuhan Tuhan izinkan itu terjadi doh. Terima kasih Tuhan. Tolong aku untuk tidak pernah menyalahi hati dan pikiranku terhadap Engkau. Tolong Tuhan. Aku terus mencintaimu. Di situasi, di jalan, di proses yang Tuhan pilih. Tolong aku terus menyembahmu. Terus memuliakanmu. Yang saya bilang ke saudara apa? Jangan sampai saudara bikin malu apa Tuhan di mata setan. Nah ini tuh lihat apa? Oh, kenapa dia? Ternyata kan sekarang dia menyangkal tuh. Saudara, setan kurang dah tunggu-tunggu, engkau mau menyangkal. Setan kurang dah tunggu-tunggu, saudara mau kecewa. Hati-hati saudara. Waktu saudara kecewa, ini sangat dekat dengan menolak Tuhan. Kan Yesus yang bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Ya, hati-hati dengan kecewa. Karena ini akibatnya adalah menolak. Kamu kecewa terhadap Tuhan, awas loh. Ini sangat tipis dan sangat dekat kamu untuk menolak dia. Kan? Ternyata berapa banyak pendeta yang kemudian jadi ateis. Apa? Song leader luar biasa. Pang menangis sekali dia kalau jadi song leader. Lalu dia jadi ateis. Boleh? Coba. Jago engkau. Tuh sudah tuh. Sudah. Aduh, kalau kita kumasa, nyak mungkin kalau kita menyangkal Tuhan, doh kasihan. Tuh, kalau mau lihat engkau pecara, engkau pe model, anak ini sudah dekat sekali menyangkal Tuhan. Tiba-tiba saya ingat ada pendeta yang dulu saya suka sekali dengar pada dia. Dia bilang dia itu anak keempat atau anak ketiga ya. Dari berapa bersaudara yang DP kakak dan DP adik. Jadi dia di antara. Itu kakaknya meninggal, adiknya setelah dia lahir, adiknya juga meninggal. Kongki apa dia mesti hidup? Apa saudara? Apa itu saya sudah dengar? Dia
Apa kata? Iya. Berapa kali melahirkan cuma satu yang hidup. Coba saudara. Tuhan mengizinkan banyak hal. Jadi waktu saudara Tuhan izinkan sesuatu, aduh kasih yang sudah dosa, taruh kok di dalam hati. Tuh. Yang saya cerita ke saudara yang apa? Yang menulis lagu apa? Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itu ditulis oleh pengacara, ya, lawyer. Ya. Waktu itu dia pengacara terkenal di Amerika. Ya. Tahun itu udah lama sekali. Ya. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Istrinya pergi dengan 3 anaknya. Ya. Sebelum itu anaknya yang paling sulung meninggal, anak laki-laki. Ya. Nah, 3 adik-adiknya itu 3 perempuan. Ya. Pergi dengan DP mama karena maksudnya suaminya kesana, aduh, tapi istri so sedih sekali kehilangan anak sulungnya. Tuh. Jadi istrinya pergi menggunakan kapal pesiar, tuh, pergi dengan 3 anak. Tuh. Katanya nanti ini bapak pengacara ini akan menyusul. Kemudian dia dengar berita kapal itu celaka. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan 3 anak perempuannya. Celaka, dan zaman itu tuh DP istri cuma kirim apa? Telegram 1 kata. 1 kata atau 1 kalimat. Apa? Apa tidak ditulis? Aku masih ada atau apa? Jadi suaminya langsung tahu, oh berarti 3 anaknya mati. Hah? Anak pertamanya so mati. Tuhan so ambil lebih dulu. Lalu 3 anak perempuannya mati di kapal. Jadi tinggal istrinya. Nah itu, itu lagu itu kan DP ayat pertama. Saya enggak tahu sih bahasa Indonesianya, ya. Bahasa Inggrisnya tulis ketika ombak bergulung begitu, ya. Itu. Tapi ombak mengamuk dan semuanya, tapi hatiku tetap tenang. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah. It is well with my soul. Bukan it is well tanpa well. It is well with my soul. Siapa yang tulis? Itu. Orang yang mengalami. Ampa anak dia bukan Ayub. Bukan pendeta. Bayangkan dia pengacara. Orang yang makan terus firman Tuhan yang keras. Dan saudara nimbole. Coba kok saudara. Saudara pikirnya saya sebagai cerita begini. Ini pak kita berpikirnya segala rupa. Iya saudara. Karena ya. Kan ini kalau datang pak kita kira-kira apa kejadiannya? Coba saudara. Saudara pikirnya gampang. Baca cerita seperti ini. Kenapa orang lebih memilih khotbah jolombo-lombo? Kenapa? Kalau berani Tuhan uji Pak Angko, baru nggak tahu bilang apa. Kok mau khotbah apa? Kalau Yesus saja bilang seperti itu, justru bukti dari orang yang beribadah, kamu akan menderita aniaya. Kamu akan menderita. Justru karena ibadahmu. Yesus so bilang dari awal. Kok saya mau khotbah apa? Yang beribadah pasti ngana kaya, nyaman dan apa? Justru kamu nyaman dalam penderitaan. Pak orang bingung. Dia bisa senyum. Waktu saudara dengar dia bercerita, saudara bingung. Oh begitu dia bercerita. Oh Tuhan, kok ngapa masih mengasihi Tuhan? Nah itu yang kau tidak tahu. Damai sejahtera Yesus. Dia bilang apa? Damai sejahteraku yang aku beri kepadamu. Yang aku beri kepadamu tidak pernah sama seperti yang damai yang dunia tawarkan. Kenyamanan, ketenangan yang dunia berikan tidak pernah sama dengan kenyamanan, ketenangan yang Tuhan beri. Tidak pernah sama. Taruh dalam di hatimu. Taruh dalam di hatimu.
Setan akan berusaha bikin orang kalah semua. Tapi bilang pas setan, stop setan. Anda pikir atau mau dengar mana? Itu. Ya. Taruh dalam di hati. Waktu Tuhan memilih proses kita, Dia memilih jalan untuk kita jalani, ya, menuju ke tanah Kanaan yang Dia sudah siapkan. Dia paling tahu tuh jalan mau lewat mana. Kaseba putar di mana Dia tahu, saudara. Dia tahu. Dia tahu bagaimana membuat iman kita benar-benar murni. Dia tahu bagaimana membuat kita bisa tenang dalam badai sekalipun. Tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara akan rasa apa? Sudah lalu kalau mau ibadah. Tapi saudara waktu sangat mengenal Tuhan, saudara tahu, mau datang pak Tuhan, mau ibadah pak Dia, mau menyanyi, oh Tuhan, ini kegiatan yang paling bernilai dalam hidup ini. Lalu saudara pandang enteng, baku dapat dengan Tuhan. Hei, Daniel, waktu dia mendengar keputusan raja, akan dilempar ke goa singa. Orang yang ditemukan menyembah Allah yang lain selain menyembah paduka raja. Daniel waktu dengar itu, dia bilang bagaimana? Dia bagaimana? Dia pergi menyembah Tuhan maksudnya. Coba, saudara bagaimana? Saya tahu-tahu udah palarang. Kasihan, saudara. Tadi tuh kata Bro kan masalahnya kan Bro kan belum pernah lihat. Bro bilang, jadi Dong Veta mau masuk gereja. Bagaimana? Saya bilang gini, sedang orang dari luar dah suruh datang, kok nanti dia, yang cuma berapa langkah sampai di gereja. Saudara tuh, kok? Ada begitu dalam hati. Tuhan kok Nusas bayangkan dalam keadaan luka tuh hari. Soalnya nak khotbah. Kasihan. Tidak ada alasan kalau dengan Tuhan tidak ada alasan. Selama bayangkan ya, alasan untuk memuji Tuhan Alkitab tulis apa? Biarlah yang bernafas. Itu alasan memuji Tuhan. Alasannya apa? Kamu masih bernafas. Mari kita sesak nafas. Mari bernafas tuh. Tidak ada alasan. Bukan biarlah yang berharta memuji Tuhan. Biarlah yang sehat memuji. Bukan. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Alasan untuk memuji Tuhan apa? Cuma satu, bernafas. Kamu masih bernafas. Nanti kalau putus nafas ya sudah. Nanti langsung ke Tuhan tuh di sorga. Tapi selama kau masih bernafas, tidak ada alasan. Orang yang ada doi. Orang susah. Saya bilang tidak ada alasan. Kamu masih bernafas. Mau suka berhenti nafas. Masih bernafas. Saudara, yang sampai orang bernafas. Orang gunakan nafas ini untuk memuji yang lain. Memuji dunia ini. Memuji dirimu. Jangan biarkan tanpa saudara sadar. Siapa yang jadi Tuhan dalam dirimu? Dirimu sendiri. Hati-hatilah saudara. Kalau Yesus sungguh adalah Tuhanmu, puji Dia, senangkan Dia. Begitu. So tahu itu yang menyukakan hatinya baking kalau begitu. Yang baking malah sesuatu yang membelakangi, yang menyimpang dari apa yang Tuhan minta. Gitu toh. Lalu sekali lagi, satu-satunya alasan yang Tuhan bilang toh. Siapa yang harus memuji Tuhan? Yang bernafas. Kalau masih bernafas memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu artinya ibadah, berarti kau ini alasan. Masih bernafas puji Tuhan. Kalau hal yang lain kau bisa buat. Karena kau masih bernafas. Coba nafas dari Tuhan. Kau ada kasih apa Tuhan? Emang itu orang boleh bayar orang bernafas. Taruh itu di dalam hati. Waktu saudara sangat mengenal Dia. Sangat tahu siapa Tuhan itu. Saudara kan. Tuhan. Siapa yang minta itu? Tuhan. Tuhan. Coba kok saudara. Coba. Yang minta Tuhan.
Saudara masih ada alasan bilang nyanda. Yang minta Tuhan. Siapa Tuhan? Yang memberi segala sesuatu untukmu. Segala sesuatu tuh. Baik hidup di bumi maupun hidup yang akan datang. Kok kepada dia yang minta kamu tolak? Hah? Masih ada pikiran atau gimana? Dia yang minta, dia yang pegang terus nafas. Bayangkan. Yang orang mau bajalang, nih tahu dia mau mati kok. Mau pergi di dapur, nih tahu semua mati di dapur. Coba. Terus kan nih tahu. Mau pergi kamar mandi, tahu semua mati di kamar mandi. Coba. Dia yang minta. Dia yang minta untuk disembah. Kau tuh orang banyak alasan. Inilah itulah. Coba. Sesuatu ada jaga pada orang Veta. Kan hari Minggu itu bayangkan. Saya mikir, ada dia jam. Oh Tuhan, saya sampai berdoa. Tuhan, kalau kakiku dia nanti melahirkan so siang. Oh Tuhan, jam berapa ini dia? Oh Tuhan, orang gua mesti pulang. Kok jam berapa dia melahirkan? Kok besok dan pelayanan bagaimana? Aduh saudara tuh, itu saya bayangkan. Itu sementara tegang. Ada tunggu dengar dia di kamar bersalin. Saya Tuhan tol, kong jam berapa? Kok melahirkan? Aduh bayangkan saudara, betul-betul tidak diduga. Jam 3 lahir. Oh. Kan tadinya saya bilang perkiraan sekitar siang-siang. Itu justru dia rasa itu paling cepat. Nanti besok siang. Nah itu. Nih tahu baru hampir siang so lahir. Dah. Begitu saja saudara sampai sini 6:30 pagi. Kong? Mandi kong? Bahot bapak saudara. Masih ada apa pikir? Kok bisa? Kita kan yang tidak tidur. Sama sekali tidak tidur. Tutup mata sedikit saja enggak sama sekali. Enggak bisa sama sekali. Padahal saya waktu itu sampai mau balik jam, baru bilang jam berapa doang enggak. Lihat aja sendiri kita sudah mau bahada ke belah, so pusing. Itu mau bahagia mau lihat jam enggak bisa. Pusing. Boleh berdiri? Pak khotbah boleh. Coba tuh. Konde Senin khotbahnya enggak pakai mic. Enggak pikir enggak? Tuh, itu kan Tuhan. Sekali lagi, kepada dia hanya ada alasan. Tidak ada alasan. Kan, saya berdiri di depan saudara dan ini kesaksian nyata kan di depan saudara. Saya kan tidak pinjam kesaksian orang. Saudara lihat buktinya kok. Itu ya. Dia lebih ajaib dari yang bisa diceritakan. Taruh di dalam hati. Dalam-dalam. Untuk dia, orang beri segalanya. Kenapa? Karena dia beri segalanya for orang. Semua dia kasih sampai nafas yang terakhir. Oke? Taruh itu dalam di hati ya. Untuk Yesus. Jadi kalau untuk Yesus apa kalau dia minta itu, cuma itu tadi dia cuma minta orang menyanyi sungguh-sungguh kok. Apa sih? Mari dengar. Perlakukan dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang dia minta, apapun jalannya, oh Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita berdiri.